Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, yang Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Iya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kehidupan hari ini pastinya punya pendeta favorit atau pendeta kesukaan lah istilahnya. Kita mendengarkan pendeta A, pendeta B, pendeta C karena kita suka. Mereka menyampaikannya dengan baik, menyampaikannya tidak bertele-tele dan asik untuk didengar dan mudah untuk dipahami. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka pembacaan kita pada pada pagi hari ini itu juga bagian dari pengajaran Yesus. Kalau kita perhatikan pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Jadi pada saat itu Yesus hanya ingin mengajarkan kepada para murid. Tapi ternyata tersiar kabar bahwa Yesus memberikan pengajaran dan orang-orang tertarik untuk mendengarkan Yesus dalam menyampaikan pengajaran. Dan kalau kita perhatikan di ayat yang pertama pasal 12, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, sebetulnya pengajaran yang Yesus lakukan itu hanya untuk para murid. Tetapi karena Yesus sudah dikenal pada saat itu, dan pada saat itu pengajaran Yesus sangat bermakna dalam kehidupan mereka, sehingga orang-orang pada saat itu tertarik untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Lalu kemudian Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka pembacaan kita itu adalah bagian ketika Yesus mengajar, di sela-sela Yesus mengajar, lalu kemudian ada orang yang berkata. Biasa kan Bapak Ibu kalau di kelas guru mengajar, lalu kemudian ada murid yang bertanya, atau mungkin ada murid yang tidak mengerti. Nah, dalam pembacaan kita ada salah satu orang yang melontarkan perkataan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Yesus tahu Bapak Ibu Saudara bahwa pernyataan ini adalah pernyataan jebakan. Kalau Yesus langsung mengiyakan apa yang orang ini katakan dan menyampaikan kepada saudaranya, maka nama Yesus yang akan dipakai. Kata Yesus, kamu harus ngasih warisan sama saya. Kata Yesus, kamu harus berbagi warisan dengan saya. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau pada saat itu Yesus kemudian mengiyakan, maka saudaranya akan memberikan. Karena sosok Yesus ini sangat dipandang dan sangat diteladani. Tapi yang diberkati oleh Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mencoba melihat dari versi bahasa Indonesia masa kini. Dan menarik terjemahannya. Bapak guru, cobalah Bapak menyuruh saudara saya memberikan kepada saya sebagian dari harta peninggalan ayah kami. Jadi mungkin Bapak Ibu, si orang ini sudah ngomong berkali-kali sama saudaranya, tapi tetap nggak dikasih. Maka kemudian orang tersebut, siapa tahu Yesus mau bantu nih.
Siapa tahu Yesus mau ngomong sama saudara saya, kan lumayan saya dapat warisan. Tapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-14, Yesus tidak terjebak sama sekali dengan pernyataan itu. Justru kalau kita lihat, Yesus tidak menjawabnya dengan sebuah statement. Tapi Yesus bertanya kembali. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Mari kita bayangkan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus pada saat itu berhikmat betul. Yesus tidak tahu duduk perkaranya apa, masalahnya seperti apa dan bagaimana. Dan Yesus tidak ingin ikut campur dalam masalah itu. Kalau kita telaah lebih lanjut Bapak Ibu, kalimat yang digunakan oleh orang tersebut itu kalimat perintah, katakanlah. Jadi artinya nih orang ngebet banget dapat warisan. Ini orang pengen banget dapat warisan. Sehingga dalam hal ini Yesus bilang, "Siapa yang mengutus aku?" Yesus ingin bilang, Yesus tidak ingin terlibat di dalam perkara tersebut. Yesus berhikmat penuh. Dan Yesus tidak ingin ikut campur dalam permasalahan yang dihadapi oleh orang tersebut dengan saudaranya. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-15 menjadi perintah yang tegas bagi Yesus. Yang terpenting bukan soal kekayaan, yang terpenting bukan soal harta, tapi bagaimana kemudian orang tersebut menjalin kedekatan dengan Tuhan dengan baik. Dan Yesus jelas sampaikan jangan menjadi pribadi yang tamak. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah harta, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Yesus mau bilang kekayaan tidak menjamin ente masuk surga. Kekayaan tidak menjamin kamu masuk dalam kerajaan surga. Yang menjamin adalah bagaimana kedekatan kamu dengan Tuhan. Itu yang mau Yesus sampaikan. Dan jelas motivasi yang dimiliki oleh orang tersebut adalah ngebet pengen punya warisan. Ngebet pengen punya harta. Dan yang Yesus sampaikan waspada terhadap segala ketamakan. Jangan-jangan orang ini sebenarnya sudah kaya Bapak Ibu. Tapi karena kan lumayan kalau saya dapat warisan lagi kan. Bisa tambah beli sesuatu. Tapi Yesus bilang waspadalah terhadap segala ketamakan dalam kehidupan. Nah lalu kemudian Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita refleksikan dalam kehidupan hari lepas hari? Layaknya Yesus yang berhikmat, maka sebagai umat Tuhan yang meneladani Yesus, kita pun harus berhikmat. Kita harus telaah setiap perkataan orang. Ketika misalnya si A menyampaikan sesuatu kepada kita, ribut-ribut dengan segala sesuatunya, jangan sampai kita terpancing untuk memberikan statement. Karena bisa jadi statement kita dipakai untuk menyerang si B misalnya. Dan yang lebih bahaya Bapak Ibu, perkataan kita ditambah-tambahin. Itu yang repot, kita gak ngomong begitu, dipelintir. Maka jangan sampai kita terpancing. Maka hikmat menuntun kita untuk memberitahu bahwa ini boleh disampaikan dan ini tidak boleh disampaikan. Ini layak untuk disampaikan, ini tidak layak untuk disampaikan. Kunci utama adalah hikmat. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Immanuel kan pernah mengatakan seperti ini, science is organized knowledge, wisdom is organized life. Jadi artinya ilmu pengetahuan mungkin memberikan kita pemahaman, memberikan kita kecerdasan, tetapi dengan hikmat akan menuntun kehidupan kita. Dan kemudian akan menata kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, banyak orang pintar tapi tidak berhikmat.
Banyak orang yang pendidikannya tinggi tapi tidak berhikmat. Koruptor misalnya, koruptor itu pintar semua Bapak Ibu. Gelarnya S2, S3, profesor dan segala macam. Korupsi nggak? Korupsi. Karena apa? Tidak berhikmat. Maka hikmat menuntun kita untuk kemudian mengetahui ini loh yang baik, ini loh yang tidak baik. Dan itu yang kemudian Salomo minta kan Bapak Ibu kepada Tuhan ketika menggantikan Daud sebagai raja. Salomo cuma minta hikmat di awal masa kepemimpinan beliau. Karena nama baik, kekayaan akan mengikuti kalau kita berhikmat. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemarin saya coba baca buku-buku filsafat dan saya tertarik dengan pandangan Platon, salah satu filsuf besar Yunani klasik. Dia satu era dengan Socrates dan Aristoteles, dan juga Platon ini adalah salah satu murid Socrates. Nah dia bilang seperti ini, wise men speak because they have something to say, fools speak because they have to say something. Orang bijaksana atau orang bijak berbicara karena mereka memiliki sesuatu yang ingin dikatakan, yang ingin disampaikan. Tapi orang bodoh berbicara karena mereka harus mengatakan sesuatu. Nah ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Kalau orang bijak dia ngomong kalau ada yang penting aja. Kalau nggak penting dia malas lah ngomong apa ditanggepin. Tapi orang bodoh berbicara karena dia pengen aja ngomong. Entah itu ada isinya atau enggak, ya udah yang penting ngomong. Dan ini menjadi hal yang menarik Bapak Ibu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan seringkali mulut kita kecil, tapi mudah untuk melukai orang. Karena apa? Karena kita tidak berbijaksana untuk menggunakan mulut kita dan menyampaikan hal-hal yang mungkin menyakiti hati orang lain. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka tema kita hari ini adalah hidup berpengharapan dalam Kristus. Nah, berpengharapan berarti bertaut pada Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya pada Tuhan. Dan bertaut kepada Tuhan kita memberikan diri sepenuhnya pada Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita terjebak dengan apa yang Yesus sampaikan dalam Matius pasal 6 ayat 21. Bapak Ibu mari kita buka Matius pasal 6 ayat 21. Kira-kira ada yang mau menolong saya untuk membacakan Matius pasal 6 ayat 21? Mungkin dari para presbiter ada yang mau membantu saya? Ya, silakan Ibu Penatuariana. Ya, terima kasih Ibu Penatuariana. Berpengharapan pada Tuhan jangan sampai terjebak ketika kemudian harta kita berada, disitulah hati kita berada. Bukan berarti kemudian saya bilang, uang gak penting. Bukan seperti itu. Tapi jangan sampai prioritas kehidupan kita hanya berpaut pada uang dan harta sehingga kita lupa relasi dengan Tuhan. Kita seringkali minta berkat dari Tuhan tapi kita lupa dekat sama sumber berkatnya Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang kemudian kalau Bapak Ibu tahu tokoh Alkitab ini, yang pertama istri Lot. Mungkin yang sekolah minggu tahu nih lagunya. Kurang lebih lagunya seperti ini. Istri Lot lupa dia noleh ke belakang. Hei jadi tiang garam. Nah, kenapa istri Lot noleh ke belakang? Karena gak ikhlas hartanya hilang. Hatinya masih berpaut pada hartanya. Aduh udah susah-susah nih suami saya cari uang. Masa harus ludes harta saya? Aduh udah susah-susah nih ternak-ternak saya hidupi. Dia noleh ke belakang. Aduh sayang banget ya. Akhirnya istri Lot jadi tiang garam. Karena apa?
Karena hatinya masih berpaut pada harta. Bukan saya bilang uang tidak penting. Penting. Tapi jangan sampai di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kita lupa bangun kedekatan dengan Tuhan karena harta kita. Kita mengincar segala sesuatu yang tidak ada habisnya. Kalau kita mau bicara soal uang, maka uang tidak akan pernah habis ketika kita terus-menerus berusaha untuk mendapatkan segala yang kita inginkan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, ciuman pengkhianatan dari Yudas demi 30 keping perak, menghalalkan segala cara bagaimana caranya dapat duit. Ya udah, saya jual Yesus. Seringkali kita lupa, Bapak Ibu. Kita memfokuskan diri pada harta sehingga caranya pun salah. Sehingga caranya pun tidak benar. Maka ini Bapak Ibu adalah orang yang paling dekat dengan Yesus, sering melayani bersama, tahu Yesus bagaimana, dijual juga demi duit. Itu sebabnya banyak orang yang meninggalkan Tuhan demi harta dan jabatan. Kita tidak perlu kaget. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita membentengi diri. Bagaimana itu kemudian tidak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang pengen cepat kaya. Tapi caranya salah. Dan hari ini Bapak Ibu, negara kita sedang bergumul tentang judi online. Negara kita sedang menghadapi yang tadinya duitnya banyak gara-gara main judi online habis. Dan orang yang dalam strata ekonominya sederhana memaksakan diri, saya depo lah 10.000, siapa tahu dapat 100.000. Terus nggak dapat habis. Ribut sama istrinya, ribut dengan anaknya karena judi online. Pengen cepat kaya, tapi caranya salah. Lalu apa bedanya orang yang suka main judi online dengan orang yang korupsi? Sama aja. Pengen cepat kaya tapi caranya salah. Kalau ingin cepat kaya ataupun punya berkat, bekerja. Kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bekerjalah dengan baik. Maka Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Kita kerja dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya Bapak Ibu, jemaat kita ora et labora. Kita berdoa, tapi kita juga bekerja. Jangan kemudian kita berdoa aja, kita gak pernah bekerja. Ataupun kita bekerja, kita gak pernah berdoa. Maka ini pun harus berjalan beriringan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita seringkali lupa bahwa Tuhan sebenarnya sudah memberikan berkat. Tapi karena kita tidak pernah merasa puas, kita tidak pernah merasa cukup, maka sebanyak apapun jumlah ataupun nominal dalam rekening kita akan selalu mengatakan kurang. Padahal dalam rekening sudah ada ratusan juta, tapi masih aja kurang. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka berpengharapan pada Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan secara intim. Seberapa sering kemudian Bapak Ibu ajak anak-anak Bapak Ibu untuk berdoa, lalu kemudian beribadah bersama di dalam keluarga. Yang pertama-tama adalah kita warisi dulu iman dan spiritual kepada anak-anak kita. Jangan kemudian motivasi kita mewarisi harta.
mewarisi ataupun memberikan warisan harta, it's okay. Buat kehidupan kelak, pertanyaannya bisa dikelola nggak dengan baik? Banyak orang yang ditinggali harta oleh orang tuanya, habis 3 bulan main judi, main perempuan, mabuk dan segala macam. Karena tidak mampu mengelola, karena tidak punya warisan iman. Dan ini yang mau kita bangun Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berpengharapan berarti kita bangun komunikasi itu dengan Tuhan. Sebanyak apapun harta Bapak Ibu yang ditinggalkan buat anak-anak, kalau tidak bisa dikelola dan tidak diwarisi iman kepada anak-anak, maka semua akan habis. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mulai dari keluarga dulu. Maka bangun itu dari keluarga. Baru ketika keluarga sudah terbentuk, kita melangkah ke lingkungan yang lebih luas, gereja. Dan juga lingkungan gereja membawa kita untuk berdampak pada lingkungan masyarakat. Jadi alurnya jelas. Dari lingkungan terkecil hingga terbesar untuk menjadi terang dan teladan. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita warisi iman dan pengharapan kepada anak-anak kita. Kita warisi apa yang perlu dan juga apa yang dibutuhkan oleh anak. Bukan semata-mata soal uang, betul. Bicara soal uang. Tapi jangan sampai itu jadi motivasi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan pada ibadah minggu pagi ini menguatkan Bapak, Ibu, dan saya untuk menatap minggu-minggu berikutnya. Amin.